Awalnya saya tinggal di sana. Saya sering diganggu. Makanya saya tinggal di sini. Ini rumah baru dibangun. Dibangunnya sama suami saya berdua, siang sama malam. Cuma 2 bulan. Suami nggak ada, merantau, Pak. Tuh, jadi mungkin ini penampakan rumahnya kalau udah jadi ini ke sini ya. Jadi nantinya rumah ini panjang. Bangun rumah ini cuma 2 bulan. Itu kenapa sehingga teteh buru-buru pindah ke rumah ini dan bangun rumah secepat itu, bahkan di lembur sampai malam? Alasannya kenapa teh? Kenapa pindah ke sini? Kayaknya saya sering diganggu ular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kartika Hidro TV. Nah, oke teman-teman, ini adalah video lanjutan dari video kunjungan kita yang pertama, yang mana di video pertama kita berkunjung ke salah seorang narasumber yang bernama Teh Fitri, sosok wanita yang tinggal sendiri di tengah hutan. Kenapa tinggal sendiri? Karena suaminya pergi merantau. Nah, Teh Fitri ini adalah baru saja membangun rumah, karena rumah yang dulu itu disinyalir banyak sekali gangguan makhluk astral, sosok siluman ular, yang ternyata rumah yang dulu itu bekas dari sarang siluman ular. Nah, di video ini kita akan langsung cek lokasi eksklusif wawancara di tempat rumah yang dulu, yaitu sarang ular. Nah, biar tidak berlama-lama, kita langsung saja ketemu Teh Fitri yang sudah menunggu. Dan saya doakan bagi teman-teman semua yang selalu setia nonton di channel ini mudah-mudahan rezekinya luar biasa berlimpah dan dimudahkan segala urusnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman, dikarenakan ini hujan, mungkin saya harus cepet-cepet ya. Dan ini saya berjalan dari arah sebelah barat. Yang mana di arah sebelah barat ini benar-benar lingkungannya hutan semua ya. Dan ini adalah jalan satu-satunya untuk menuju ke perkampungan ke sebelah sana. Nah, di video pertama kita lokasinya di rumah yang baru ya. Yang mana rumah yang baru itu hanya baru sebulan ditempati. Nah, kenapa pindah? Dari penuturan Teh Fitri, jadi di rumah yang lama hampir setiap malam itu diganggu sama sosok siluman, entah itu yang berwujud ular yang berwujud ataupun yang astral ya. Nah, maka dari itu mungkin karena tidak betah, jadi dia bikin rumah lagi. Dan menurut penuturan dari narasumber lain, ini adalah ke sana itu jalur dari atau bisa disebut jalan masuk makhluk astral. Nah, kebetulan rumah yang Teh Fitri yang lama ini nih, jadi sering sekali dihuni oleh makhluk-makhluk astral, atau bisa disebut dengan rumah dari sarang setan tersebut. Nah, ini adalah rumah dari Teh Fitri ya, yang pertama. Tuh, mungkin sekarang ini rumah udah ditinggalkan, dan untuk dapurnya sebelah sini. Alamat Teh Fitrinya udah menunggu. Assalamualaikum Teh. Dalang Teh. Alhamdulillah. Ini lagi apa Teh? Bikin gula aren. Oh, bikin gula aren. Mantap. Oh, jadi kalau ngagorok teh bahasa Indonesia apa sih? Jadi di sini berarti di tungku ini. Iya. Kalau gula aren ini kalau pakai gas gimana? Apa rugi atau gimana sih? Rugi. Oh, jadi harus pakai kayu bakar. Iya. Kan lama kalau. Oh, biasanya kalau bahasa ini susah, menggodok gula aren ini berapa lama sih? Kadang gimana apinya sih? Sampai jadi gula itu berapa lama gitu? Kalau apinya gini nih ya, kalau tungku-tunggunya garing-garing itu ya, apa sih? Kering. Ya kering itu cepat, antara 4 jam atau 5 jam. Oh, lama juga ya. Tapi kalau pakai gas olok tadinya. Olok ya. Nah Teh, berarti ini rumah yang dulu ditempati oleh sosok siluman ular sama Teteh juga. Iya. Ya mungkin Teh, saya nanti pengen ngobrol santai sambil mungkin liatin Teteh memasak gula. Iya. Nanti pengen ngobrol-ngobrol ya sambil Iya. nunggu teman-teman saya. Iya. Alhamdulillah teman-teman, sekarang kita udah duduk santai bertemu dengan Teh Fitri. Yang mana Teh Fitri ini di video sebelumnya adalah sosok wanita pemberani yang tinggal sendiri di tengah hutan.
Nah, kenapa sendirian? Karena sang suami itu pergi merantau dan Teh Fitri bertanggung jawab untuk menunggu rumahnya yang ada di sini. Nah, sebelum ke inti cerita, kita pengen tanya kabar terlebih dahulu. Teteh, gimana kabarnya Teteh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Teh ya. Nah, berarti ini lokasi yang kita duduk sekarang ini, berarti lokasi rumah Teteh yang dulu Teh? Iya. Nah, tadi di awal saya pas ketemu Teteh, Teteh kan lagi memasak gula aren. Iya. Nah, yang namanya gula aren ini kan pohonnya di hutan juga. Berarti Teteh sendiri yang manjat. Iya. Wow, luar biasa. Dan berarti kalau untuk memanjat pohon aren itu waktunya sore apa siang sih? Pagi, Oh, pagi. pagi sama sore. Itu biasanya dapatnya segimana gitu Teh? Kalau sekali ngambil mentahannya gitu. Kalau pagi banyak, kalau siang dikit. Oh, kalau pagi banyak, siang sedikit. Sehari berarti berapa kali ngambil? 2. Oh, 2. 2. Oh. Nah, itu berarti lah sekali ngambil tuh kalau di takaran liternya berapa liter gitu kira-kira? Nggak tahu ya. Nggak tahu Saya sih. pengen nanya aja gini, itu kan sekuali ya? Iya. Setungku itu berapa? Itu yang di yang di sebelah kanan berarti apa namanya itu lodong, Lodong. ya? Berapa lodong? Satu lodong, satu lodong. tangkal ya. Oh, satu lodong. Nah, berarti kalau satu kuali itu berapa lodong totalnya? Ini saya sih sekarang satu lodong, satu kawung, satu tangkal kawung. Satu tanggal kawung diambil satu lodong penuh langsung dimasak. Iya. Nah, itu Kalau jadi pagi jadi satu berapa lodong. kilo nanti gulanya? Gulanya 2 kilo. Oh, 2 kilo. Harga per kilonya berapa? Nggak tahu sih ini bungkusan sih. Oh, bungkusan berapa? Satu bonjornya 45. Oh, satu bonjor. Iya. Berarti satu tungku gitu berarti menghasilkan berapa bonjor? Pas 15 gandu. Satu bonjornya bonjor setengah. Hah? Satu bonjornya 10. Satu bonjor 10. Berarti satu kuali menghasilkan 15 gandu. 15 bonjor. Gandu. Oh, gandu. Iya. Enggak, maksud yang saya tanyakan, satu kuali itu Teteh jual per bonjor. Iya, kan Satu bonjor isi berapa? 10. 10. Berarti menghasilkan 40 gula. Bukan. Kalau seharinya tuh kan 15 gandu. Ah, Kalau dibonjorkannya kan 10. Ah. Jadi sebonjor setengah. Dijual satu bonjor 40.000. 45.000. 45.000 berarti per hari dapat 60 ya? 45.000. Sehari dapat 45.000. 45.000. Wow, kalau sebulan berarti hampir 1.300.000 ya? Ya kurang lebih. Itu hanya modal Modal naik aja. modal nanjak sama ngagodok itu ya. Iya. Ini Teteh sendiri yang manjat. Iya. Masya Allah. Suami lagi keluar kota ya Teh ya? Iya. Kalau suami kerja apa Teh? Bangunan? Oh, kerja bangunan. Suami jauh, tinggal di tengah hutan. Anak ikut sama orang tua. Iya. Sering juga diganggu oleh sosok ular. Dulu juga sama seperti ini Teh. Berarti suami sering kerja keluar kota. Teteh sendirian di rumah ini. Itu awal mulanya seperti apa Teh? Boleh diceritakan selama Teteh tinggal di sini tiba-tiba melihat sosok ular yang sangat begitu besar sekali, dan konon katanya kata Teh Fitri ular tersebut itu bukan ular biasa teman-teman. Jadi ular tersebut merupakan ular jelmaan dari siluman ular yang dimana sarangnya itu dijadikan rumah atau dibangun rumah oleh Teh Fitri. Boleh diceritakan mungkin Teh? Gimana ya? Awal Dari mulanya awalnya dulu ini tempat biasa aja sih, serem gitu. Sarang ular, tapi kan dulu kita nggak tahu ya. Kita tempatin aja, soalnya kan lahannya cuma ini. Ya gitu aja. Dulunya emang ini di sini kebun bambu atau apa? Bukan, ini ke persawahan apa perkebunan bangsa gula aren apa gitu. Oh, dulunya apa sih, pohon apa? Ya, kopi, terus apa banyak sih. Oh, kopi sama pohon aren dulunya. Memang dulu orang tua Teteh atau leluhur Teteh gitu nggak bilang di sini tempatnya itu angker. Pernah bilang nggak dulu gitu?
pernah bilang, tapi kan nggak ada lahan lagi. Berarti teteh memaksakan untuk tinggal di sini. Mungkin waktu dulu siapa tahu ularnya pergi, mungkin seperti itu ya. Iya, Sekarang nggak ada lahan lagi. Kan di video pertama Teteh pernah sebutkan bahwa ini adalah apa namanya? sarang ular. Sarang ular, sama jalannya juga Iya, ya. Jalan-jalan menuju ke alam Kuasa. gaib. Ke sana. Ini yang saya tanyakan sekarang, ini kan rumah ini sekarang Teh udah jadikan Tempat pabrik atau aren. tempat untuk menggodok gula aren ya. Nah, kalau sekarang masih suka datang nggak? Suka, orang suka datang. Tapi nggak ngeganggu sih, cuma datang doang. Datang doang. Itu tuh datangnya pas teteh lagi godok itu berarti. Iya, kalau malam. Berarti masuk ke sini ularnya. Ya enggak, di sebelahnya lagi. Oh, di sana di luar. Iya. Nah, ini kan tadi waktu kita pembukaan Teh kan ada rumah tuh ada 3 ya. Berarti masih yang punya Teteh semua ini. Bukan. Punya saudara sih, Sudah cuma nggak ditempati. nggak ditempatin. Semuanya Ya. kosong semua. Ya mungkin ketakutan mungkin makanya nggak ditempati. Tapi yang bertahan ini cuma Teteh aja. Iya. Bertahan juga pindahnya nggak terlalu jauh dari sini ya. Nah, ini kayaknya suara embe-embe punya teteh kambingnya. Punya orang? Oh, punya saudara. Iya. Sudah dititipin di Teteh gitu. Iya. Saya yang ini malah rumputnya. Kandang kambing tapi terbuat dari tembok teman-teman kayak rumah. Kan dulunya rumah. Oh, dulunya rumah. Oh, yang tadi dibilang sama teteh katanya pada pindah semua. Iya. Itu mereka sama sering didatangi sosok ular. Sering. Serem juga teman-teman. Oh, mungkin kalau dulunya ada tiga kepala keluarga, cuman karena nggak kuat, yang lain mah pindah gitu mungkinnya Teh. Iya. Masya Allah. Makanya teteh mungkin boleh di scroll di video sebelumnya. Teh Fitri ini sekarang udah pindah di rumah yang baru ya Teh ya. Dan yang membuat takjub juga teman-teman, rumah tersebut dibangun hanya berdua dengan suaminya. Iya. Dalam jangka waktu kurang lebihnya 2 bulan langsung jadi. Oke. Ukurannya berapa tadi kemarin Teh waktu dulu 6 ke berapa ya? 6 ke 9 atau 6 ke berapa ya? 12. 12 ya? 6 ke 12. Salah. 6 ke 12 dibangun kurang lebihnya 2 bulan hanya berdua dengan suaminya. Berarti siang malam Iya. meskipun jam 3 subuh tetap Enggak, di subuh mentoknya malamnya jam berapa? sampai jam 10. Dari pagi sampai jam 10 malam. Tapi alhamdulillah ada hasilnya ya Teh. Ada. Bisa dijadikan tempat tidur. Kalau untuk anaknya tersendiri Teh, kenapa nggak mau ikut? Kenapa lebih memilih tinggal sama orang tua Teteh? Takut kali ya? Takut soalnya kan di sini tengah hutan. Kalau di orang tua kan lembur ya. Kampung. Mungkin pertama takut dengan hantu juga ya. Yang kedua mungkin jauh dari temen. Iya. Tahu mungkin seperti itu. Kepengen main mungkin main sama siapa gitu ya. Iya. Tapi anaknya pinter ngomong gak Teh kira-kira? Iya. Pinter. Dan kira-kira mungkin di season selanjutnya kalau di konten diizinin gak sama Teteh? Kalau dia mau enggak. Tapi kira-kira pinter ngomong gak gitu kalau kita tanya, bisa ngejawabnya enggak gitu misalkan? Enggak tahu sih ya. Belum di ini juga belum ditanya juga ya Teh. Nah Teh, ini kan yang saya salut Teh. Teteh kan di rumah yang baru kan tinggalnya sendiri. Terus misalkan manjat pohon aren sendiri, terus mengolah si aren tersebut sendiri. Nah, apakah itu nggak takut misalkan Teteh nanti ada yang nyulik, ada yang misalkan bukan sebatas makhluk astral aja gitu? Apakah di sini aman-aman aja? Apa emang ada aja yang jahil gitu? Ya jahil sih ada ya. Bangsa ini ya. Gimana? Maksudnya yang Orang ini mah berarti ya? orang, maksudnya kan Orang jahat ini kan maksudnya. banyak ternak juga, maksudnya kayak gitu, maksud saya gitu kan. Yang ambil gitu yang curi. Ah, Ya pasti ada yang curi-curi tapi selama ini aman-aman aja. aman gitu. sama aman. Makanya sampai sekarang kita nggak boleh ngungkap alamat ini ya. Jangan. Jangan, soalnya yang benar-benar di hutan dan tetehnya itu sendirian.
serba sendiri dari mulai mengolah gula aren sendiri, berarti jual juga sendiri apa atau ada yang ngambil kan? Ada yang ngambil. Oh, ada yang ngambil ke sini. Berarti selain dari apa namanya bertani, dari juga punya penghasilan rutin yaitu ngambil gula aren, dan rata-rata penghasilan sehari itu 60.000 berarti ya? 45.000. Kan tadi 45.000 satu bonjor. Iya. Yang 5 bonjornya enggak nunggu lagi gitu. Ya, ya kan saya hitungnya rata-rata Oh, nih, Teh. iya. Berarti kan kalau dirata-ratain nanti dapat uangnya 60.000 per hari. Berarti kalau sebulan 1.800.000 dikurangi berarti biaya operasional manjat, berarti beli anduk gitu berarti 100.000 lah ada mungkin ya beli anduk gitu. Bonjor itu apa sih? Bonjor itu kalau Kalau kayak teman lusinan ya. Kalau gula kan bonjoran. Oh, yang diikat pakai Kayak tangkal arennya. kelapa Bukan pisang, kelapa, bukan kelapa. Daun kelapa. Oh, daun kelapa. bonjor. Isinya berapa biasanya teh 10. satu itu? 10. Isinya 10, dari tetehnya berapa per biji berarti? Apanya? 4.500 ya. 4.500. 4.500 segede diukur sama tangan segimana teh? Segini sih ya. Nih. Itu ada cetakannya mungkin Ada. di belakang. Coba lihat. Oh, coba teh. Barangkali teman-teman yang dari luar Jawa nih yang sulit sekali mencari gula aren ya yang masih alami. Kalau sekarang gula itu memang wujudnya sama seperti gula aren, akan tetapi gula tersebut terbuat dari tebu ya teh. Iya. Oh, Kalau ini asli gula aren teman-teman. diameternya ada 12 cm ya. Coba teh. Berarti lebarnya berapa ini? 12 cm kayaknya ada. 12 cm, ketebalannya 3 ya, 3 cm. Enggak, mungkin 1 cm setengah 2 sentian lah. ketebalannya. Berarti satu, misalkan ada teman-teman yang pengen beli satu bijinya berapa tadi teh? 4.500. 4.500. 4.500. Misalkan teh boleh COD enggak? Gimana teh kalau COD? Berapa ya guys? Mungkin kalau COD, Di online mungkin. kalau COD ya mungkin kalau misalkan dikirim ke Kalimantan, ke kemana gitu, ya mungkin nanti ada ongkos buat ojeknya ya teh ya. Iya. Karena kan untuk menuju ke kota, untuk menuju ke jasa pengiriman itu jaraknya kalau dari sini kurang lebihnya ada 15 km teman-teman. Ya mungkin seperti itu. Tapi sih kalau saya kalau lebih penasaran kalau misalkan teteh dari mulai berangkat ngambil aren, manjat pohon aren itu kayaknya bagus. Nah, penonton juga penasaran pastinya. Ya Cara mungkin teteh manjat ya. Cara teteh apa namanya? Ngilangin legen dari pohonnya, cara nenteng lodongnya. Bisa diperagain. Bisa. Udahnya bukan yang ini. Bisa agaknya. maksud cuma diperagain aja. Jadinya diperagain lodongnya teh. Oh. Jadi Teh Fitri ini kalau ngambil Jangan dibuang teh. Itu mah arang. Oh. di situ aja teh, di situ aja. Ya. Udah di sini jangan ke lokasi. Di sini ketangkep kamera soalnya. Nih. Nah berarti gimana nentengnya? Kayak gitu. Tuh. Cuman setelan pakainya nggak kayak gini. Ini di enggak. kamera soalnya teman-teman. Oh, itu kalau beratnya itu berapa apa namanya? Nih. Kilo? Coba teh ada maju teh. Ini sih ininya teruskan. aja. Keluar teh. Ada berapa kilo ya ininya ya? Kira-kira 15 berapa ya? kilo beratnya itu? Tahu. 15 kalau nggak salah ya? 15 kilo. Ih, ini ya ininya antara berapa sih? Nggak tahu sih. Ya mungkin nggak pernah di kilo Itu mungkin. kalau penuh kayaknya berat tuh. Iya, kalau penuh berat. 15 kilo kali ya. Kalau jalan kaki ke pohon arennya berapa lama sih kalau dari sini? Sebenarnya lah, tonggo sih nggak tonggo seberapa lama. 5 kilo ada kali ya. Enggak, enggak. Antara sekilo setengahan Nanti kali kalau ya. misalkan yang ada yang banyak yang komen, coba dong ikuti tetehnya terus lihat manjatnya, boleh bisa berarti ya? Ya bisa. Bisa ikut jadi teman-teman gambaran Teh Fitri ini kalau lagi Ini ngambil dah, gulanya pas. seperti itu. Udah simpan ngobrol lagi teh. Bisa kan kalau ngambil gula aren kayak gitu suka bawa apa namanya pisau apa? Iya. Saya kalau sedap. Ada pisau. Sebentar, Teh. Coba lihat. sebentar dulu ini. Jadi di sana. Oh, ini beratnya 3 kilo, ininya 3 kilo. Kalau diisi air aren penuh ya teh biasanya teh. Ya kalau pagi. Segimana penuhnya teh? Segini. Ya. Ini- Kalau siang segini. Ini bolong. Ya bolong ya. Oh. Cek. Wah, ngepas teman-teman. Tuh. Berat ya ini 3 kilo. Kalau diisi air Antara 6 aren kiloan lah. mungkin 10 kilo ada teh. Enggak. 7 kiloan berarti ya. Ini kalau air di embernya ember yang Oh, berarti tapi itu harus nenteng kayak gini. 1 atau 2 teh biasanya teh. satu sekarang kan satu tanggal.
Tapi untuk musim hujan seperti ini untuk air gula aren itu mengalir deras atau agak susah teh biasanya? Kalau agak susah itu ya kalau ada angin sih, Oh, kalau ada angin Ya, keluarnya angin. agak susah. agak susah angin. Kalau saat-saat airnya keluar banyak itu pas musim apa? Kemarau, hujan? Gimana tangkalnya sih? Jadi nggak tentu tangkalnya. Ada yang juu, ada yang enggak Juuh itu apa sih? subur kan gitu. Oh, Oh, subur. Oh, berarti bahasa Sundanya subur itu suuk tadi ya? Juu. Oh, juu. Kalau suhu kacang, Bang. Beda lagi tuh. Masya Allah. Perjuangannya untuk menafkahi keluarga begitu luar biasa ya, untuk membantu perekonomian mungkin suami, supaya suami tidak terlalu memikirkan. Jadi kalau misalkan kalau untuk pendapatan suami tersendiri Ditabung. ditabungnya teh, atau kan sehari-hari teteh juga pasti lebih lah untuk sehari-hari. Iya. Kalau untuk pendapatan suami berencana untuk beli mobil atau untuk apa teh? Karena kan karena nggak dipakai ya. Buat bikin rumah lagi. Oh, diterusin. Rencananya emang mau berapa lantai itu? 1 lantai. Mm. Cuma kan itu belum ada kamarnya, padahal cuma itu. Oh, belum ada kamar. Baru ruangan berarti. Iya, ruangan. Emang isinya ruangan apa aja itu teh, rumah sebesar itu? Rumah yang udah jadi saat ini. Ruang tamu sama ruang keluarga sih. Dapur udah. Berarti kalau tidur di Ruang tamu, ruang keluarga. kamar gitu. Iya. Untung aja anaknya nggak ikut. Takutnya kan kalau suami pulang anaknya ikut. Ya, Wah, parah. gitu. Nah, selain teteh kesehariannya apa sih namanya mencari ini, dan katanya sering sekali diganggu oleh sosok siluman ular. Itu ada sosok apa lagi teh yang sering ngedatangin teteh? Seperti mungkin kan kalau di hutan itu kebanyakan kera ya, terus Oh, dan apa sih namanya tuh? lutung. Iya, lutung. Lutung Oh, ada. ada. Ada lutung ada. Sebesar apa teh? Anak kecil sih. Seumuran Umur 1,5 tahun kalau nggak salah. tapi gendut. Ya besar. Itu Itu kalau dari gunung itu turun ke. turun banyakan ke sini. Iya, di sini. Wow, Kami serem cari banget. makanan. Sebesar anak kecil. Itu nakut-nakutin teteh atau cuma hanya lewat saja? Cuma lewat aja. Ini untuk apa sih namanya pepelakan, apa sih namanya kalau pepelakan itu? Singkong. Bukan. Tanaman di ini nggak dirusak nggak? Karena rusak. Kan cari makan ke sini. Cari makan ya. Sampai ke rumah teteh. Memang masuk akal juga sih, yang dimana kan apa tadi, kera atau apa? Lutung. Lutung tersebut memang ini ekosistemnya kan memang di sini di hutan ya. Teteh yang memasuki perkampungan lutung tersebut. Jadi teteh juga nggak merasa dirugikan kalau memang diganggu ya teh ya. Iya, enggak. Memang ekosistem lutung kan di alam liar seperti ini teman-teman. Nah gitu teh, kalau saya sih berpikirnya kayak gini ya, kayak yang namanya gula aren itu kan manis. Biasanya kalau hewan-hewan yang kayak gitu juga mungkin sukanya yang manis-manis. Kalau gitu, ini kan dulu kata teteh bekas perkebunan aren juga ya, Iya. yang sampai sekarang rumah ini, tempat ini malah dijadikan tempat untuk bikin gula. Nah, apakah dari teteh atau kayak dari keluarga nggak ada upaya untuk misalkan apa namanya mengusir gitu? Nggak bisa. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Oh udah pernah Udah dicoba tuh nggak bisa. gagal. Iya. Oh Ini kan tempatnya. Memang sulit juga sih untuk mengusir makhluk seperti itu. Apalagi kan ini siluman ya teh. Bukan hantu biasa. Kalau siluman kan itu kekeh tetap pada pendiriannya. Ini sarang saya, rumah saya, situ yang mengganggu saya, mungkin seperti itu. Ya jadi mungkin pada intinya teteh sama makhluk tersebut nafsi masing-masingnya teh. Mungkin kalau dia lagi terlihat, ya berarti mungkin dia lagi main di sini Iya. atau lagi tidur ya. Iya. Tapi yang teteh lihat, pernah nggak gitu dulu ada orang yang kesini untuk meminta kekayaan kesini? Pernah melihat nggak? Nggak pernah. Pernah dengar nggak gitu? Enggak. Oh, Kalau nggak di sini enggak buat yang itu enggak.
binatang-binatangnya nggak buat itu enggak. Cuma penampakan doang, nggak buat, bukan di sini kali ya. Enggak, maksudnya ada orang yang Nah, perang minta untuk- itu nggak bukan di sini kali, ada yang lagi kali ya Oh, lokasinya. Iya. Masya Allah. Jadi kisah dari Teh Petri ini, selain dari beliau seorang wanita yang sangat begitu pemberani sekali tinggal di tengah hutan, jadi beliau ini juga seorang wanita yang sangat begitu tangguh sekali teman-teman. Beliau memanjat pohon aren. Tadi belum ditanyakan nih Tem, ketinggiannya paling tinggi berapa meter? Nggak tahu sih, meter-meternya tinggi banget sih. Oh, berarti nggak pernah diukur. Ya, Mungkin yang dilihat dari sini ada tuh 6 meter ya. Kalau sama yang ini tinggian mana Teh itu tuh? Tuh yang itu tuh. ya sama itu sedikit. Itu 10 meter lebih berarti ya. Tapi ada pakai tangga nanjaknya. Iya pakai. Teteh nggak langsung naik gitu. Yang buat nggak bisa kalau itu. Oh, ada tangganya. Oh, Masya Allah. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Jadi Teh Petri ini naik pohon aren itu ketinggiannya paling tinggi katanya 10 meter lebih. Masya Allah, betul-betul wanita yang sangat begitu pemberani dan sangat begitu tangguh sekali. Patut kita acungi jempol. Selain dari tadi wanita yang begitu tangguh dan pemberani, beliau juga bisa dibilang juga pembantu ekonomi keluarga ya bersama suami. Ya mungkin terima kasih banyak Teh. Teteh sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya dan tentunya penonton. Semoga kedepannya Teteh selalu diberikan kesehatan, dilancar rezekinya, dan semoga teman-teman semuanya dan Teteh pribadi tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke Teh, saya pamit undur diri bersama teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.